Pak itu dananya dari pinjaman dari IK katanya. Kamera Pak. Iya. Pak kamera Pak. Nanti kan lewat Menkyu juga. Katanya minta Bapak ngecek ke anak buahnya Pak. Oh, udah saya cek. Belum dikucurin katanya Pak. Gimana Pak? Emang belum. Oh berarti belum dikucurin. Emang belum. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya Anda dulu, kan ada rencana depannya kan. Ya saya minta saya itu aja belum kelihatan gerakan di depan, itu aja. Padahal Aja Pak ngomongin. gampang saya ngomong dengan Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. Belum. Kan aneh nggak masuk akal. Uangnya kok kemana? Ordernya nggak ada. Ini apa-apaan? Ini mungkin kalian kurang aktif apa gimana nih? Atau Menteri Perindustrian? Gimana nih? Kenapa KKP belum ada order di sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya bisa saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Utang disalokasi nggak dipakai. Terus Pak itu dananya dari pinjaman dari IK katanya. Kamera Pak. Iya. Pak kamera Pak. Nanti kan lewat Menkyu juga. Katanya minta Bapak ngecek ke anak buahnya Pak. Oh, udah saya cek. Belum dikucurin katanya Pak. Gimana Pak? Emang belum. Oh berarti belum dikucurin. Emang belum. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya Anda dulu, kan ada rencana depannya kan. Ya saya minta saya itu aja belum kelihatan gerakan di depan, itu aja. Padahal Aja Pak ngomongin. gampang saya ngomong dengan Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. tes 1 2. Saya nggak tahu itu kan berarti kalau safe house itu dibikin oleh oknum tertentu memang untuk meeting data deteksi dan menyimpan beberapa mungkin hasil komunikasi mereka dengan wajib cukai atau yang biaya cukai ya nggak apa-apa ya itu kan gimana ya, kita mengerti ada kebocoran di sana sini atau kelemahan di sana sini, tapi kalau saya kasih depan kan nggak ketahuan tuh safe house-nya. Dengan seperti itu kan mereka nggak curiga sehingga mereka berbisnis seperti biasa sehingga safe house-nya ketahuan. Untuk saat ini belum, saya 2-3 bulan ke depan saya akan fokus ke kinerja pajak dan bea cukai, memastikan bahwa mereka memperbaiki pejabat-pejabat di level bawahnya sehingga mereka bisa bekerja lebih bersih dan lebih efisien. Setelah itu baru saya lihat yang lain sepertinya keadaannya tidak seburuk yang 2 ini, dan karena kinerja 2 ini kan amat berpengaruh sekali terhadap stabilitas nasional kan. Anda lihat di Moody's katanya ada risiko pengumpulan pendapatan yang kurang efisien. Maka saya betulin seperti ini supaya bagus kinerja ke depan. Pak, satu lagi ini soal insentif otomotif tahun ini katanya Menperin Agika udah ngasih proposal ke Bapak. Itu gimana Pak? Update-nya? Nggak dengar. Insentif otomotif Pak tahun ini. BEV, EV, dan hybrid, ICE Ya semuanya. nggak tahu, yang jelas belum sampai ke saya belum baca dan saya nggak tahu, jadi saya belum tahu. Mungkin di level bawah, nanti saya cek lagi. Yang jelas mereka belum lapor ke saya, jadi saya nggak bisa, belum bisa bahas dengan Anda. Ya Allah, belum nyampe, mana gue tahu kamu
mesti gini ngeraba-raba? Saya baca, saya analisa nanti saya akan putuskan apakah pantas dikasih insentif atau perlu dirubah nggak insentifnya. Tanya lagi, nggak tahu saya belum dapat. Oke, lagi. Kenapa nanti Pak? Ya. Di kuartal 1 nanti? Hah? Kenapa? Apanya? Pak, kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya. Tempat di mana mereka bisa berkumpul, nggak terdeteksi siapapun. Itu biasanya handphone juga nggak boleh masuk, biasanya tempat kayak gitu. Selalu ada. Jadi tempat yang strict untuk para pejabat yang terlibat saja yang bisa masuk. Saya pikir sudah lama itu. Saya udah tahu berapa bulan yang lalu ada safe house. Tapi memang belum saatnya dibuka kali. Saya sih nggak tahu, saya kan bukan penegak hukum. Tapi mereka sudah memberi sinyal ke saya. Hah? Enggak, hanya sedikit orang aja yang tahu, bukan rahasia umum. Saya tahu karena orang sana telepon saya, ngasih informasi, tapi saya pikir nggak serius. Rupanya betul-betul serius ada. Pak, untuk pejabat baru ini Bapak beri waktu berapa bulan Pak untuk membenahi di tempatnya masing-masing? Untuk pejabat yang Bapak baru lantik ini Bapak beri waktu berapa bulan Pak untuk membenahi kondisi di tempat masing-masing? Saya akan lihat 3 bulan ke depan seperti apa. Kalau nggak ada progres saya kocok ulang lagi. Atau kalau masih ada tempat-tempat yang seperti yang saya datangi kemarin, di mana masih ada praktek bisnis tanpa bayar PPN, ya, kan pasti itu negosiasi sama orang pajak atau bea cukai di lapangan kan. Kalau itu masih ada, setelah 3 bulan masih ada, ya akan saya lihat. Kalau ketahuan saya akan kocok ulang lagi sampai level kanwilnya. Itu berlaku untuk DJP dan DJBC-nya juga gitu? Dua-duanya berlaku. Mereka sedang memperbaiki semua, bea cukai segera memperbaiki struktur di bawahnya. Setelah ini mereka juga akan konsolidasi memperbaiki struktur di bawahnya. Yang jelas message-nya clear. Kalau mereka main-main, kita akan bereskan. Dan di pertengahan tahun saya akan evaluasi semua kinerja pajak dan bea cukai. Saya nggak akan pusing-pusing kompromi sini situ pembuktian. Pokoknya kalau jelek, ya sudah, saya kocok ulang. Cukup ya? Iya. Kasih Pak. Muluk-muluk. Jadi kita lihat kan beberapa hari terakhir ini ada penggeledahan ke pajak, bea cukai oleh KPK. Artinya ada sementara pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, kan baik dengan lurus ya. Artinya masih ada, ya kayaknya ada terima uang tuh, ada yang terima, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas 3 kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih. Ke depan saya harapkan dengan adanya rotasi ini semua teman-teman memperbaiki image bea cukai maupun pajak. Yang pajak kan kenal lebih banyak kan kali ini kan dibanding pajak bea cukai. Pajak di Kalimantan, bea cukai di sini. Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya kalau kita nggak hati-hati akan terjadi terus. Kalau di masa lalu kan pimpinannya nggak kena kan. Ini kita tunggu yang Kalimantan sampai mana prosesnya. Kalau sampai tersangka betul sampai level 1 di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas. Saya harap nih teman-teman yang baru lantik mengawasi betul kinerja anak buahnya. Gak bisa lagi kita bilang, oh saya nggak tahu itu di bawah saya terlalu jauh. Anda harus mengawasi itu. Karena pada akhirnya kalau begini terus ya dirjen-dirjen dan saya juga kena, nggak bisa lari. Tapi sekarang kita coba perbaiki secepatnya. Saya harapkan setahun Desember sampai Desember udah ada perbaikan yang amat signifikan. Kita akan terapkan teknologi juga untuk membantu kerja-kerja bapak-bapak, ibu-ibu sehingga kontak dengan wajib pajak
atau yang diawasi oleh bea cukai menjadi semakin sedikit. Kita udah terapkan AI, orang kita pintar-pintar bisa buat AI dengan relatif cukup cepat. Tapi prinsipnya begini, ketika orang bea cukai atau atau pegawai Kementerian Keuangan mengalami hal tersebut, saya nggak akan tinggalkan Anda sendirian. Saya akan masuk, saya akan dampingin Anda lewat pendampingan ya. Tapi kami tidak bisa intervensi masalah hukumnya. Jadi kalau bapak-bapak mengerjakan hal-hal sesuai aturan, bapak-bapak ibu-ibu nggak usah takut. Kita akan jaga betul. Nggak akan ada pegawai pajak atau bea cukai yang di-abuse. Kecuali memang melakukan kesalahan. Saya sih berharapnya tadi akan cepat sekali atau perbaikan yang cepat dan pegawai pajak atau bea cukai meng-align kalau bahasa Indonesia menyearahkan posisinya dengan kebijakan saya dan manajemen baru di atas ya. Ada eselon 1 di atas yang baru, yang sudah bukan baru, yang sudah merubah arah kebijakannya ke arah yang baik. Kemarin kan kita gerebek di mana di Tangerang, itu satu perusahaan Cina, salah satu dari sekian puluh yang beredar di sini yang nggak bayar pajak dengan baik. Fakta bahwa mereka bisa melakukan itu sekian puluh tahun bahkan beberapa puluh tahun udah di sini. Itu menunjukkan bahwa orang di bawah kita di bagian eksekutornya ada yang ikut terlibat. Gampang itu sebetulnya. Nanti ke depan kalau ada tempat yang seperti itu lagi, pejabat di atasnya sampai ke Kanwil akan saya minta pertanggungjawabannya. Tapi saya yakin dengan bapak-bapak ibu ini orang-orang terpilih semua kan. Saya udah lihat track recordnya, ujiannya segala macam. Kelihatannya sih nggak ada masalah untuk menjalankan hal itu. Asal Pak Sekjen rajin-rajinnya cek ke bawah. Pak Dirjen juga rajin-rajin. Oh boleh panggil begitu ya? Pak Sekjen? Oh udah. Pak Dirjen? Pajak? Oh gitu ya. Lucu juga ya. Hah? Dari TN gitu ya? Oh, siapa? Pak Dirjen Kaya Negara? Oh gitu ya. Saya baru tahu, saya udik. Enggak, ini hal yang serius, kita harus bereskan betul. Apalagi kemarin pengumpulan tax collection kita kan di bawah target. Karena ekonominya melambat. Tapi saya harapkan dengan membaiknya ekonomi dan ke depan akan lebih baik lagi. Kita bisa mengumpulkan pendapatan dari tax maupun bea cukai yang lebih tinggi lagi. Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9% sekarang, mungkin 11-12% untuk tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa ngelit di depan, bisa beralasan depan DPR bahwa karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi. Saya nggak bisa memberikan argumen yang kuat. Kalau untuk orang yang seperti saya, orang yang ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang aja udah susah tidur. Jadi itu, utamanya saya pikir teman-teman semua ke depan kita bersama-sama memperbaiki kinerja pajak, keuangan secara keseluruhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain-pemain yang mengalahkan kita sampai sekarang ya. Dan jangan sampai pula nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Dia bilang gini, ada kebocoran. Pajaknya ada invoicing di bea cukai yang perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih ngelihatnya. Padahal kita sedang jadi
upaya kita harus sungguh-sungguh. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan main-main di pusat dan daerah, pimpinan turun ke bawah lihat kinerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya nggak mau dengar kalimat itu lagi dari presiden. Tentunya kalau prestasi kita bagus dan tax collection naik misalnya ke 11-12%, alasan itu udah hilang. Nanti kita pesta makan-makan kalau itu kejadian Pak Sekjen. Mungkin demikian pesan singkat dari saya. Jadi semangat, perbaiki kinerja pajak, perbaiki kinerja keuangan, perbaiki kondisi fiskal. Jadi kondisi negara secara keseluruhan nanti tergantung pada kinerja Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and